Perkenalkan, saya Yales Ayumi Saepula. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang self-disclosure. Self-disclosure merupakan pembukaan diri atau pengungkapan diri. Kalau menurut Johnson, self-disclosure adalah mengungkapkan reaksi-reaksi atau tanggapan kita terhadap sesuatu yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi masa lalu yang relevan dan akan membantu memahami tanggapan kita di masa kini. Membuka diri tak selamanya harus menceritakan tentang hal-hal yang detail atau hal-hal yang sifatnya intim tentang diri kita di masa lalu. Karena hubungan sejati akan terjalin dan terbina melalui memberikan reaksi terhadap sesuatu yang sedang dialami bersama-sama atau membahas tentang hal-hal yang pernah dialami bersama, serta memberikan tanggapan atau reaksi tentang apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Menurut Supratiknya, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk lebih memahami atau mengenal diri sendiri. Yang pertama, dengan mendengarkan diri sendiri. Caranya dengan memberikan tanggapan atau reaksi kita terhadap sesuatu yang sedang terjadi kepada orang yang kita percaya. Kemudian yang kedua, dengan meminta umpan balik atau respon dari orang tersebut. Jadi kita bisa tahu bagaimana tanggapan atau pandangan dia mengenai diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Joe dan Harry mengibaratkan manusia bagaikan ruangan berserambi 4, sebagaimana yang mereka lukiskan dalam jendela Johari. Jadi di jendela Johari ini ada 4 daerah. Daerah yang pertama, daerah terbuka. Daerah terbuka ini berisi hal-hal yang kita ketahui dan orang lain ketahui. Kemudian yang kedua adalah daerah buta. Daerah buta berisi hal-hal yang tidak kita ketahui tetapi orang lain ketahui. Yang ketiga, daerah tersembunyi, yaitu berisi hal-hal yang kita ketahui tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Dan yang keempat, daerah tidak sadar. Daerah tidak sadar ini adalah hal-hal yang tidak kita ketahui secara baik dan tidak pula diketahui oleh orang lain. Ini adalah jendela Johari di awal relasi. Sedangkan ini jendela Johari ketika relasi sudah berkembang. Ada perbedaan di antara kedua gambar jendela Johari tersebut. Ini dikarenakan ketika kita berelasi, kita akan semakin memperluas daerah terbuka. Karena ketika kita berhubungan atau melakukan relasi dengan seseorang, otomatis kita akan bertukar informasi. Orang lain akan banyak mengetahui tentang diri kita, dan kita akan mengetahui sesuatu yang bahkan tidak kita ketahui sekalipun tentang diri kita. Jadi, ini akan berpengaruh juga pada penyempitan daerah buta dan juga daerah tersembunyi. Apa jadinya aku? Sebuah hubungan tidak akan berjalan dengan baik tanpa dibarengi rasa saling percaya di antara kedua belah pihak. Lalu, bagaimana sih caranya untuk membangun kepercayaan? Kita bisa membangun kepercayaan dengan menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Supratiknya menyatakan bahwa ada 3 hal yang dapat menurunkan kepercayaan seseorang dalam sebuah relasi. Yang pertama, menunjukkan penolakan, mengolok-olok, serta melecehkan pembukaan diri orang lain. Jadi ketika kita melakukan hal-hal atau berbuat sesuatu yang dapat menyinggung perasaan lawan bicara atau orang yang sedang berada dalam relasi kita, maka itu akan menurunkan sikap atau rasa percaya dia kepada kita. Yang kedua, tidak membalas pembukaan diri orang lain. Ketika kita tidak merespon dengan baik atau tidak menunjukkan sikap yang sebagaimana mestinya atau sikap yang dia inginkan terhadap kita, itu bisa saja menjadi sebab menurunnya kepercayaan dalam relasi yang kita bangun. Yang ketiga, tidak membuka diri, tidak memberikan reaksi-reaksi atau tanggapan kita kepada orang tersebut, kendati orang tersebut telah melakukan penerimaan, dukungan, serta kerjasama.
Jadi kita tidak menunjukkan sikap yang sama atau sikap membuka diri. Hal itulah yang membuat kepercayaan dalam relasi tersebut menjadi turun. Menurut Supratiknya, kepercayaan dalam sebuah relasi dapat berbeda-beda dan juga berubah-ubah tergantung dari kemampuan serta kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dapat dipercaya. Mempercayai artinya membuka diri serta rela menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Sedangkan dapat dipercaya meliputi tentang penerimaan atas kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Nah, berbicara mengenai penerimaan, menurut Supratiknya ada dua hal yang perlu dicatat. Yang pertama, penerimaan terhadap orang lain. Penerimaan terhadap orang lain hanya bisa dapat diwujudkan ketika telah ada penerimaan terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah penerimaan dari orang lain. Penerimaan dari orang lain biasanya dapat mengurangi rasa takut dan juga khawatir bahwa diri kita menjadi rentan diserang oleh orang lain. Terima kasihku. Itulah tadi penjelasan saya mengenai self-disclosure. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami.